apa ya, kalau prinsip saya itu dalam hidup itu haram ketika kita nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Apalagi soal berbicara tentang negara, tentang daerah itu khususnya. Jadi selama kita masih hidup ya itu bentuk pengabdian kita juga selain dalam domestik. Oke. Berarti masih terjaga pikiran-pikiran idealisnya ya? Masih wajib itu. Wadah Bekesa, Samarinda. Teman pian, kembali lagi dengan saya Irfan Hamdani di Wadah Bekesa, Kecamatan Samarinda Seberang. Kali ini saya ditemani sosok wanita yang luar biasa. Beliau saya kenal di kampus waktu itu, menjadi seorang aktivis yang saat ini saya lihat arahnya lebih ke entrepreneur nih, pengusaha. Andi Wahyuni Muzakir, sarjana hukum. Mungkin begitu kan ya? Ya. Akrabnya dipanggil Andi Uni. Ya biasanya Andi Uni. Kadang ada yang Andi, tapi lebih enak Andi Uni kali ya. Oke, Kak Andi Wahyuni, saya pengen bercerita nih sesuai namanya ini kan Wadah Bekesa. Jadi kita di sini coba Bekesa bercerita tentang apapun yang pengen kita ceritakan di sini. Yang pengen saya tahu di awal, gimana sih kesehariannya sekarang pasca dari kampus kemarin? Oke. Ya mungkin kalau keseharian ya seperti manusia pada umumnya dan normalnya dan seharusnya. Cuman mungkin ada perbedaan dari yang lain. Apalagi kan seperti yang Irfan tahu juga ya, baru menikah belum 1 tahun. Pasutri baru. Ya, pasutri baru. Ada sedikit perbedaan. Ya, yang biasanya mungkin every time, every day itu di dalam kampus atau mungkin di tempat-tempat kerja, sekarang juga harus dibagi di rumah. Jadi pembagiannya bukan cuma 2, karena dulu kan rumah adalah kampus. Iya. Iya kan, kampus adalah rumah. Kalau sekarang enggak, rumah sekarang itu ya benar-benar rumah, tempat kita tidur, masak dan sebagainya. Kalau dulu kan enggak. Jadi ada pembagian-pembagian keseharian. Apalagi kan seperti yang tadi disampaikan juga, saya juga bekerja, saya juga harus aktif di organisasi, di kampus atau di luar. Jadi ya mungkin yang berbeda itu ada pembagian yang harus lebih ekstra dan lebih di-manage lagi. Oke. Pengen menjadi seorang istri yang baik bagi suaminya. Itu pasti. Oke, yang menarik di sini nih, ketika sudah menikah ya, pastinya pembagian waktunya ini berbeda sebelumnya kan? Iya. Yang pengen coba saya tahu nih, bagaimana sih manajemen waktunya? Manajemen waktu ya. Jadi sebenarnya saya tuh biasanya sebelum memulai hari, misalkan malam hari, saya tuh nyatat semuanya. Misalkan besok mau kemana, yang pasti saya kan kuliah. S2 cuman sekarang udah lagi pending. Seharusnya tuh bagi jadwal kuliah malamnya, kerjanya ngecek toko, baru juga yang pastinya buat suami. Jadi benar-benar ketika malam hari itu semua hal itu dipersiapkan, tapi ketiga item ini harus ada. Jadi nggak ada yang dalam satu hari itu misalkan cuman ngurusin suami doang, nggak ada yang dalam satu hari cuman ngurusin kerjaan doang, nggak ada yang cuman ngurusin organisasi doang atau aktivis doang. Semuanya gimana caranya malam itu saya harus berpikir semuanya harus masuk, walaupun hanya satu-satu. Itu sih. Berarti skala prioritasnya sekarang ini bukan cuma satu ini ya. Iya. Ada suami di dalamnya, Iya. ada kerjaan di dalamnya. Iya. Dan masih kuliah di S2 ya. Masih. Yang pengen saya tahu nih, dulu kan yang saya kenal di kampus seorang aktivis yang keras dengan sosok wanita nih. Ini yang menarik ini ya kan. Iya. Saya pengen tahu untuk sekarang masih nggak sih mengawal isu-isu tentang negara atau dan sebagainya? Pasti masih. Masih ya. Iya, apa ya? Kalau prinsip saya itu dalam hidup itu haram ketika kita nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Apalagi soal berbicara tentang negara, tentang daerah itu khususnya. Jadi selama kita masih hidup ya itu bentuk pengabdian kita juga selain dalam domestik. Oke. Berarti masih terjaga pikiran-pikiran idealisnya ya. Masih wajib itu. Yang menarik pengen saya tanyakan, posisi suaminya gimana nih? Alhamdulillah ketemu suami ya backgroundnya sama. Di jalur yang sama ya. Di jalur yang sama. Jadi syukurnya itu bukan yang kayak
Mungkin gambaran saya dulu, mungkin ketika saya menikah saya harus berhenti organisasi apa segala macamnya lah. Tapi ternyata alhamdulillah itu Allah tuh ngasih jalan bahwa aku tuh dikasih suami itu yang backgroundnya sama, jadi teman partner, jadi partner sharing. Dia sharing ketika mau bergerak, saya juga sharing ketika mau bergerak. Gitu. Masih bisa sama-sama angkat toa berarti sama suami ini. Boleh diadu. Oke. Punya suami yang jalur yang sama, orang organisatoris yang sama. Oke, yang pengen kita ceritakan lagi nih, masalah pekerjaannya. Yang saya lihat nih kan sekarang aktif banget nih di dunia usaha, semenjak nikah apalagi. Iya. Boleh dong diceritakan ke teman-teman, usaha apa aja sih yang dijalani sekarang? Iya. Oke, jadi kalau usahanya sebenarnya saya lebih dulu usaha baru masuk ke aktivis sebenarnya. Jadi ada yang berpikir, kamu nih gimana sih, kamu nih aktivis juga, kamu usaha juga, kamu nggak boleh nyalain usahaku. Karena sebelum aku jadi aktivis, aku udah jadi pengusaha gitu. Karena waktu zaman kuliah dulu, pertama kali kuliah, karena memang saya punya mimpi waktu masih sekolah itu, ketika saya kuliah saya harus bayar sendiri. Itu mimpi saya. Nah jadi pada saat saya semester 1 saya udah terjun ke Jakarta, udah cari barang sendiri yang bisa saya dagangkan di pasar pagi ya, saya jualan di pasar pagi. Ada offline store di pasar pagi? Ada. Ruko di pasar pagi ya? Ada. Oke. Jadi saya jualan di pasar pagi Samarinda. Itu usaha pertama saya di baju. Itu usaha pertama sampai sekarang. Berarti bicara tentang usaha nih, sebelum terjun ke dunia aktivis sudah usaha duluan? Sudah. Oh, luar biasa sekali nih. Oke, ngomong-ngomong tentang usahanya di pasar pagi tadi tuh ya. Selain itu ada lagi gak sih? Ada. Apa tuh? Ada High Studio, dia kayak foto self studio. Foto studio gitu ya? Iya, foto studio itu ada di Sirat Salman. Nah, terus itu juga sekarang baru-baru ada Your Less di bidang kecantikan dan juga mendalami seorang wanita nih kayaknya nih. ya harus balance. Sama di ini Bonek Gadget, jual beli HP. Jual beli HP. Sama konter pulsa juga. Konter pulsa. Gitu. Berarti teman pian yang pengen beli HP, hubungi yang mana nih? Kontak di bawah kali ya. Nanti kita cantumkan kontak Bonek Gadget tadi namanya. Ya, Bonek Gadget. Buat teman-teman yang pengen beli HP, ini ada ownernya hari ini. Atau teman-teman yang pengen mempercantik diri, apa tadi nama usahanya? Your Less. Your Less. Oke, teman-teman. Menarik. Seorang Andi Wahyuni yang saya kenal keras di jalan, ternyata hari ini lebih keras untuk memikirkan hidupnya ke depan. Pasti, itu wajib. Iya. Oke, kita bicara tentang usahanya nih. Gimana sih dalam menjalankan usaha-usaha hari ini? Kalau saya sih sebenarnya saya tuh selalu punya ini sih, harus selalu belajar, harus selalu update, karena kan sebelum suatu trending itu masuk ke Indonesia pasti keluar dulu, dari luar masuk ke dalam, maksudnya dari internasional masuk ke nasional, masuk ke daerah. Nah supaya nggak ketinggalan itu saya selalu belajar itu dari luar dulu. Wah di luar ini saya follow Instagramnya semuanya dan lain sebagainya. Oh ini nih yang lagi booming, oh ini nih, oh gini nih. Baru saya coba untuk pelan-pelan survei di Indonesia, suppliernya di mana dan lain sebagainya. Jadi ketika baru tren di Samarinda saya udah bisa ngejar. Itu sih kayak misalkan High Studio kemarin itu kan masih High Studio pertama di Samarinda, itu High Studio saya kemarin. Jadi orang tuh kayak kaget dan lain sebagainya. Nah jadi ya sebenarnya cara saya untuk menjalankan usaha tuh saya cari referensinya di luar dulu. Jadi bukan cari referensi di dalam negeri atau mungkin di dalam daerah. Karena kalau kita mau kayak gitu kan kita pasti ketinggalan. Kayak misalkan Your Less kemarin saya cari apa sih bidang jasa yang bakal panjang waktunya nanti. Oh saya dapat di luar lagi ini nih yang panjang, ternyata Your Less kecantikan. Oke saya masukkan, tapi bukan kayak krim dan lain-lain. Justru jasanya tuh kayak bulu mata dan lain sebagainya itu. Iya, oke. Yang buat saya menarik itu ya karena usaha-usaha yang tadi dipaparkan itu nggak ada yang nyambung, jual baju, foto studio, jual beli HP, dan kecantikan ini kan 4 elemen yang nggak masuk gitu loh, nggak yang berkesinambungan. Itu yang pengen saya tanyakan tadi. Yang lebih menarik lagi nih, tadi bicara kalau ambil inspirasinya dari luar negeri, bukan gitu suatu tantangan yang lebih. Karena kalau masuk ke Indonesia kan artinya ini barang baru di Indonesia gitu loh. Di mana mau dapat pasarnya? Oke, teman pian, sebelum kita bahas, kita break sejenak. Halo warga Samarinda, pemerintah Kota Samarinda dengan bangga mengumumkan kabar gembira bagi warga Kota Samarinda.
Kebijakan ini dibuat sebagai langkah proaktif untuk memberikan keringanan seluruh warga Samarinda dalam memenuhi kewajiban pajak tanah dan bangunan. Saat ini Bapenda Kota Samarinda telah mengeluarkan program penundaan jatuh tempo pajak bumi dan bangunan, perkotaan dan perdesaan atau PBB P2 serta penghapusan sanksi administrasi dari tahun 2007 sampai 2022. Warga Samarinda dapat melakukan pembayaran mulai dari 1 Juni sampai dengan 15 Desember 2023. Pembayaran dapat dilakukan di BSI, BPR, GoPay, Indomaret, Pos Indonesia, Link Aja, Bank Kaltim-Tara, Tokopedia, Kris, dan virtual account. Ayo kita taat pajak demi membangun Samarinda menjadi lebih baik. Oke teman pian, masih di Wadah Bekesa, Kecamatan Samarinda Seberang. Masih dengan saya Irfan Hamdani dan Andi Wahyuni, Andi Uni, gitu panggilan akrabnya. Oke, kita lanjut tadi pembahasannya nih tentang usaha-usaha yang dijalankan oleh Andi Uni ini. Ada 4 elemen usaha yang menurut saya nggak nyambung sama sekali. Dan dia ngomong kalau ngambil inspirasinya ternyata bukan dari Indonesia, justru dari mancanegara. Yang kembali ke pertanyaan saya tadi, bukankah itu suatu tantangan gitu loh? Kan ketika masuk, ini menjadi barang yang asing di mata masyarakat Indonesia. Gimana langkahnya? Mungkin yang pertama tuh tentang usaha-usaha yang berhubungan sama perempuan dulu kali ya. Kayak pakaian, fashion, kecantikan gitu. Sama high studio saya masukkan itu ke perempuan kategorinya. Karena kenapa saya ngambil usaha-usaha yang berbeda? Karena usaha-usaha skala seperti fashion, kecantikan, dan intinya keperempuanan itulah, itu pasti bakal panjang. Dan juga nanti kenapa saya ambil berbeda, agar nanti ketika ada pemekaran, ada pergeseran trending, saya nggak susah dan harus bikin usaha baru. Sudah punya nih ya Iya, tinggal digeser aja, makanya bikin yang berbeda. Bikin yang berbeda, jadi ketika ada trending baru pasti nggak jauh-jauh dari situ. Pasti berbicara kecantikan, tinggal geser. Contoh misalkan nih Urles, misalkan Urles itu kan kecantikan ya. Misalkan bulu mata, awalnya kan saya bulu mata, kayak misalkan alis extension, lash lift. Nah sekarang kan baru-baru booming di alis. Saya bisa geser pelan-pelan atau bahkan ditambah dari mata, bulu mata ke alis. Nanti gitu. Kenapa dia berbeda? Supaya mekarnya itu nanti lebih besar dan jadinya banyak item gitu. Jadi nggak takut ketika pergeseran trending itu kemana, kita sudah punya cadangannya nih ya. Iya, dan juga saya nggak pernah takut sih kalau usaha tentang di bidang keperempuanan, karena memang perempuan itu kan saya nggak bisa kita pungkiri bahwa perempuan itu memang konsumtif, dan memang nggak bakal pernah habis. Namanya juga perempuannya memang ya kayak gitulah nalurinya, nggak bisa saya pungkiri walaupun saya juga perempuan. Menarik ketika kita bahas perempuan nih. Ya begitulah. Sebelum jauh bahas usahanya kembali nih, saya pengen kita kembali ngebahas tentang gimana sih asal mulanya, kenapa terjun ke dunia usaha, dan kenapa terjun ke dunia aktivis itu. Ya, kalau usaha yang kayak tadi saya ceritakan tentang saya dulu memang SMA itu cita-citanya mau kuliahnya itu bayar sendiri. Jadi saya dulu lamar kerja, saya lamar kerja kemana-mana lah, saya lamar kerja, terus 3 bulan, 4 bulan nggak ada yang nerima. Sampai saya tuh kayak nonton yang kayak Bob Sabino, apa segala macam. Itu saya tonton Sandiaga Uno, saya pelajarin karena di situ saya sudah mulai ini kan, udah mulai agak sedikit ngelirik dunia organisatoris, tapi belum masuk. Saya berpikir kayaknya kalau saya masuk organisasi saya harus usaha dulu deh, tanpa harus kerja ya, tapi usaha, karena kalau ketika saya kerja saya tahu waktu saya akan tersita banyak. Jadi di situ awal mulanya saya langsung berangkat ke Jakarta. Saya ke Tanah Abang, saya keliling yang saya nggak tahu itu apa, di mana dan lain sebagainya. Intinya saya keliling Tanah Abang, yang mana saya lihat bagus itu yang saya tembak. Saya tembak. Saya bawa pulang ke Samarinda, saya jual di pasar pagi. Ternyata responnya sangat bagus. Berarti ngambilnya di luar kota ya, di kota Jakarta itu tadi. Iya, untuk dapat yang lebih murah. Oke, mulai jalan naluri-naluri bisnisnya nih. Kalau dunia aktivis nih, gimana awal mulanya?
Sebenarnya saya dulu bukan anak yang aktivis banget sih. Saya dulu tuh justru bisa saya bilang dan saya ngakuin tuh dulu saya anak hedon malah. Yang kerjanya buang-buang uang apa apalagi kan saya sudah kenal uang ya. Iya. Sebelum aktif saya sudah kenal uang. Saya Sudah bisa cari uang sendiri. udah bisa cari uang sendiri. Jadi ketika pegang uang, hasil usaha aku nih, buang-buang. Saya dulu kayak gitu. Itu kesalahan terbesar saya saat memulai usaha. Mungkin karena saya kaget memegang uang yang besar, pada saat itu hasil jerih payah sendiri, saya nggak ada mikir panjang. Itu saya masuk aktivis, itu pertama kali diajak sama teman saya juga. Teman saya juga, tapi cuma sekedar jadi peserta-peserta musyawarah itu. Ternyata ketika saya di sana, wah ternyata ini kayaknya sesuai deh dengan diri saya. Ketemu nih passionnya nih. Ketemu nih dengan watak saya dan yang memang ya saya ini kan memang dari dulu agak keras orangnya, keras tapi nggak kasar. Saya agak keras dan saya memang punya prinsip-prinsip tertentu yang agak berbeda sama orang-orang lain. Dan saya ketemu bahwa prinsip saya tuh kayaknya cocok deh dengan aktivitas organisasi ini. Jadi saya terjundikan diri di organisasi internal dulu. Di Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, saya bergeluti dulu, saya geluti terus akhirnya saya masuk organisasi eksternal juga. Akhirnya saya terlarut dan terjebak sampai sekarang. Masih sampai sekarang Masih sampai sekarang berorganisasi. Oke, menarik nih ya. Oke, kita kembali ke usahanya kali ya. Ya, Tadi kan bicara usaha baju tadi nih yang kita spill nih kan. Benar. Ngambil di Tanah Abang, Iya. dijual di Pasar Pagi. Saya pengen tahu kan yang namanya usaha nggak malah selalu naik nih kan. Pasti. ada jatuhnya. pasti. Apalagi yang saya tahu Pasar Pagi nih kayaknya sepi nih dengan berbagai isu yang ada di Kota Samarinda. Ya, benar. Gimana sih tantangan hari ini untuk di Pasar Pagi? Itu sih sebenarnya ya, di balik orang enak lihat bahwa kita punya usaha dan punya uang, banyak sakitnya juga sebenarnya, nggak seenak itu. Apalagi sekarang seperti yang kita tahu kan ada isu-isu Pasar Pagi akan dirubuhkan, Ya, yang itu tuh. akan direnovasi kembali, tapi sampai sekarang kita nggak punya opsional, ini pedagang mau dipindahkan kemana. Ada berapa ribu pedagang di Pasar Pagi, tempat mana coba yang bisa nampung berapa ribu pedagang Untuk itu nge-backup ribuan pedagang itu ya. selama pembangunan renovasi itu. Jadi itu bahkan sudah ada udah banyak pedagang-pedagang di Pasar Pagi itu yang udah buka toko sendiri di luar. Udah mulai bergeser keluar pasar berarti Udah ya. mulai, mungkin sekitar 30%-an udah pada keluar. Mulai dari penjual emas, penjual pakaian tuh sudah ada. Mereka lebih milih untuk keluar daripada nanti resikonya harus mereka tanggung di akhir, karena isu ini sudah turun dari pemerintah sendiri, khususnya dinas-dinas terkait itu kan sudah masuk surat, beberapa surat kalau saya tidak salah itu yang Surat himbauannya udah ada? sudah ada, cuman belum jelas maksudnya ini untuk apa dan seperti apa mekanismenya, dan juga kita akan dipindahkan kemana dan kapan akan dilaksanakannya. Itu sih yang menjadi ketidakjelasan. Jadi orang-orang mikir di Pasar Pagi itu barangnya udah nggak bagus-bagus karena orang udah nggak belanja. Karena apa? Karena dia tahu dia bakal digusur, jadi udah nggak belanja berangkat lagi. Jadi mereka udah barang-barang lama yang dijualnya. Itu yang tertanam di stigma orang-orang, dan sekarang saya buka aja nih Pasar Pagi sepi banget. Banget. Itu yang pengen saya tanya sebenarnya. Semenjak isu itu keluar dampaknya kan pasti besar nih. Dampaknya besar. Yang pengen saya tahu gimana sih situasi dan kondisi Pasar Pagi hari ini? Iya, jadi itu pedagang banyak yang keluar tadi tuh, dan juga memang saya bisa bilang ya bahwa situasi sekarang itu nggak jauh beda dari situasi waktu COVID, nggak jauh beda. Berarti kita kembali ke 3 tahun yang lalu mungkin ya? Ya sudah kita pernah dihantam dengan COVID, itu kan saya kena banget itu COVID, gara-gara waktu itu pas mau bulan puasa, kita semua tahu gimana Pasar Pagi bulan puasa kan. Jadi saya habis-habisan di situ, ternyata COVID, dan ternyata lagi ketika COVID udah selesai, saya pikir saya bisa nih, Bangkit kembali. iya saya tambah lagi, ternyata lah dengan isu ini lagi, cobaan apa ini? Yang begini nih, ini kan mindset masyarakat atau konsumen di Pasar Pagi kan sudah pasti tertanam Ya. bahwa pedagang di Pasar Pagi itu pasti cuma ngabisin stok, Ya. nggak bakal nge-restock ulang lagi. Benar. Ada nggak sih langkah-langkah dari para pedagang-pedagang di Pasar Pagi untuk tetap ngejaga konsumennya? Kalau saya perhatikan sekarang ya, kalau untuk langkah-langkah konkret bersama itu sampai hari ini belum ada. Belum ada. Belum ada, cuman sekarang itu saya lihat pedagang itu banyak lari ke live.
Banyak lari ke live, makanya mereka berani bikin toko sendiri di luar pasar pagi karena mereka bisa nge-live malam dan sebagainya. Di pasar pagi kan nggak bisa. Oke. Gitu sih kalau sekarang. Terus juga mungkin setelah ini bakal kita himpunkan kembali para pedagang-pedagang pasar pagi terkait gimana kejelasannya ini. Entahkah memang mau dipindah, kalau memang mau dipindah kita harus jelas akan dipindahkan kemana. Terus apakah tempat kita atau kios kita akan kembali ke kita? Atau kita harus beli lagi? Seperti yang kita tahu kan pasar pagi itu mahal Pak kiosnya. Jadi kios yang hari ini di tempat itu dibeli ya, milik sendiri ya? Milik sendiri. Kalau Oke. saya milik sendiri. Milik sendiri. Jadi pertanyaannya hari ini ketika pasar pagi digusur, apakah kembali atau tidak gitu ya? Iya, karena pasti kan kalau namanya tempat umum bukan hak milik ya. Itu cuma izin usaha aja. Oke. Yang pengen saya tanya lagi nih, bukan hanya tentang baju sih, usaha-usaha yang lain. Bagaimana cara kakak memasarkan ini? Untuk mencari marketnya tuh, pasarnya gimana sih? Oke, mungkin mulai dari apa nih? High Studio ya. Ya. Karena memang kemarin High Studio itu kan saya sebenarnya berdua sama teman saya. Berdua sama teman SMA saya. Awalnya itu karena kita ngeliat booming di luar kan. Booming di luar, wah keren nih. Apalagi kita bisa foto sendiri dan sebagainya. Saya pasarkannya sih sebenarnya mainkan algoritma Instagram aja. Saya pasang iklan dan lain sebagainya, itu luar biasa mempan untuk semua jenis usaha. Menurut saya yang penting kita pintar nargetkan aja. Contoh misalkan High Studio ini kan general ya, tapi lebih ke perempuan sebenarnya. General. Jadi saya mainkan iklannya di perempuan dan lain sebagainya. Apalagi Your Less yang bulu mata itu jelas-jelas untuk perempuan. Saya mainkan itu iklannya di perempuan usia sekian-sekian, itu pasti makan. Jadi saya berani di Your Less itu buang uang 150.000 untuk iklan 3 hari, tapi customer saya dapat omset 400.000. Berani gitu. Oke, hitungannya oke nih ya, Ya. bicara usaha. Berarti memasarkan usahanya benar-benar terpacu dengan medsos ya? Medsos. Medsos. Kayak tadi High Studio Iya. melalui algoritma Instagram. Oke. Sebelum kita lanjut lagi bahas usaha dari Andi Wahyuni, kita break sejenak. Halo warga Samarinda, pemerintah kota Samarinda dengan bangga mengumumkan kabar gembira bagi warga kota Samarinda. Kebijakan ini dibuat sebagai langkah proaktif untuk memberikan keringanan seluruh warga Samarinda dalam memenuhi kewajiban pajak tanah dan bangunan. Saat ini Bapenda Kota Samarinda telah mengeluarkan program penundaan jatuh tempo pajak bumi dan bangunan, perkotaan dan perdesaan atau PBB P2 serta penghapusan sanksi administrasi dari tahun 2007 sampai 2022. Warga Samarinda dapat melakukan pembayaran mulai dari 1 Juni sampai dengan 15 Desember 2023. Pembayaran dapat dilakukan di BSI, BPR, GoPay, Indomaret, Pos Indonesia, Link Aja, Bank Kaltimtara, Tokopedia, Kris dan virtual account. Ayo kita taat pajak demi membangun Samarinda menjadi lebih baik. Oke, teman pian, masih bersama kami Irfan Hamdani di Wadah Bekesa, Kecamatan Samarinda Seberang. Masih dengan Andi Uni, Ya, seorang entrepreneur muda kota Samarinda ini. amin. Oke, bicara usaha-usahanya nih Kak. Tadi kan bicara usaha yang di pasar pagi lagi dilanda isu. Beberapa pedagang udah mulai bergeser ke media Iya. sosial. Apakah seorang Andi Uni juga mengikuti langkah itu? Kalau untuk pakaian mungkin seperti yang Irfan tahu sekarang kan karena pasca COVID ini harga baju tuh hancur-hancuran. Karena apa? Karena sekarang distributor itu berani langsung masuk ke platform tertentu Oke. gitu yang kita tahu. Jadi mungkin kalau untuk baju saya ngalir, cuman mungkin saya bakal terjun ke live itu pasti. Karena memang di live itu kan saya lihat beberapa dari daerah-daerah, misalkan kayak Kubar, Tenggarong dan lain sebagainya itu memang masih ngandalkan di live. Gitu. Apalagi kan langganan-langganan itu kan pasti ada. Karena saya dulu pernah live juga. Saya pernah live tapi cuman pernah berhenti karena waktu pasar pagi lagi bagus-bagus saya teruskan untuk pause.
Fokus di offline store-nya kemarin. Iya kemarin, cuman mungkin bisa dipikirkan lagi sih untuk live, tapi untuk sekarang ini saya nggak di live karena juga kondisinya lagi masih goyang tentang harga pakaian sekarang. Kalau pakaian apa sih nama usahanya? Ayuni Outfit. Ayuni Outfit itu Iya. ya. Oke, ngomong-ngomong Ayuni Outfit nih, kan itu bertumpunya di pasar pagi. Iya Pasti punya dong langganan tetapnya. pasti, karena saya kan grosir juga, ecer juga, jadi ada langganan-langganan tertentu yang dihimpun dalam satu grup. Yang pengen saya tanya nih, masih terjaga nggak? Alhamdulillah masih Nggak. rajin lah order-order Oke, untuk yang berarti jual. masih ada kepercayaan lah ya ke Ayuni Outfit itu. Masih. Karena kan ini gempurannya luar biasa nih. Medsos orang baring di rumah aja udah bisa pesan baju nih. Bener. Nggak harus capek-capek ke pasar pagi, nggak harus ngeluarin ongkos dan Iya. usaha yang lebih lagi kan. Iya, tapi sekarang justru keresahannya itu karena yang seharusnya di Tanah Abang itu menjadi pihak pertama untuk menjual ke kita di eceran, mereka udah terjun ke platform. Berarti pihak Tanah Abang udah langsung turun ke live-live itu ya. Udah, kalau mungkin lihat kan banyak Shopee affiliate atau TikTok affiliate itu Iya. kan, itu kan udah banyak tuh yang live-live. Itu kan orang-orang Tanah Abang semua. Berarti dia bersaing dengan resellernya sendiri dong ya. Itu rusaknya pasar karena COVID kemarin. Semua merasa sepi, jadi saling mau ini. Berarti dampak dari COVID 2020 itu sampai sekarang masih dirasakan, Masih. khususnya di teman-teman pengusaha ini ya. Dan kayaknya bakal kekal sih menjadi gaya baru dalam ekonomi kita, khususnya di pakaian konveksi itu kayaknya bakal jadi gaya baru. Berarti jualannya lebih bertransisi ya ke media sosial. Iya, lebih bertransisi dan memikirkan bagaimana cara kita bisa mendapatkan barang yang bisa langsung jahit. Jadi nggak lewat Tanah Abang dan lain sebagainya lagi, karena kita bersaingnya sama mereka sekarang. Karena COVID itu lagi, karena kita dari daerah ini jarang belanja untuk grosiran, akhirnya mereka terjun untuk eceran. Kalau boleh di-spill nih, langkahnya Ayuni Outfits apa sih? Langkahnya Ayuni Outfit sekarang ini lebih mau condong ke online dengan kondisi yang ada. Tapi saya sekarang tuh lagi survei tentang bisa nggak sih kita pakai penjahit di Samarinda untuk bikin baju. Jadi nggak harus keluar kota lagi ya? Nah, nggak harus keluar kota, dan juga karena kondisi pasar di perbajuan ini, sekarang yang lagi nggak sehat. Itu mungkin semua pedagang baju di Samarinda ngerasain. Karena banyak customer saya orang-orang Samarinda, jadi mereka misalkan jual di gang masjid, jual di toko di rumahnya, itu banyak yang ngambil di saya. Dan sekarang kalau di Samarinda itu jarang banget yang ngambil lagi karena pasar mereka juga hancur. Kecuali di daerah-daerah misalkan Kubar, Sangkulirang gitu, itu masih ngambil. Berarti pelanggan yang ada di kota Samarinda udah mulai kurang nih ya? Udah mulai kurang. Tapi ada di daerah Kubar tadi itu ya? Iya, Sangatta, Wahau Masih ngambil di Ayuni Outfits? Masih dong. Oke. Saya pengen nanya nih, kalau emang bisa dijawab, Ya. mindset masyarakat tentang pasar pagi itu kan tadi pedagang nggak lagi restock. Iya, nggak lagi restock baju ya. Ayuni Outfits masih restock. Kalau saya putuskan untuk restock tipis-tipis, jadi saya misalkan grosir itu kan biasa semua ready di toko. Jadi untuk sekarang kan saya punya grup grosir. Nah jadi kalau ada yang pesen baju, misalkan dia kan minimal ambil 3, saya ambil aja 12. Jadi sisanya saya ecer. Gitu. Jadi restock tipis-tipis, saya nggak berangkat belanja lagi, cuma restock tipis-tipis sembari saya mencari konveksi-konveksi di Samarinda yang memang bisa membuat baju langsung. Oke, berarti nggak benar-benar ngehabiskan barang jualan aja nih ya? Enggak juga sih, itu berarti mati langka dong. Itu kan yang tertanam di mindset semenjak isu pasar pagi itu kan kayak gitu tuh. Iya, enggak Pedagang udah nggak restock lagi, yang ada ngabisin stok aja. Masih pasti karena baju ini kan apalagi perempuan itu kan nggak kayak laki-laki ya, yang kaos aja, yang kemeja. Kalau perempuan kan Banyak modelnya tuh ada waktunya. Kalau Iya. misalkan kita stop, kita bakal tergerus. Jadi mau nggak mau kita harus jalan aja. Justru menjadi satu langkah yang salah ya ketika kita stop untuk restock itu. Iya, justru kita bakal jadinya mati langkah nanti kalau misalkan kita stop. Karena itu mode baju perempuan itu selalu berjalan dan ada waktu-waktu tertentu, ada habisnya, ada timbulnya lagi. Jadi kalau kita nggak ngikutin mode itu, kita bakal mati. Oke, panjang juga kita ngobrolin baju ini ya. Iya. Baju perempuan lebih tepatnya. Iya. Oke, kalau di usaha-usaha yang lain nih, gimana jalannya hari ini? Kalau jalannya alhamdulillah berjalan aja sih. Apalagi sekarang ini yang lagi saya fokuskan diri saya untuk betul-betul saya handle itu di Yourless karena baru. Karena baru. Jadi Baru buka untuk Yourless.
Baru buka, jadi saya harus bener-bener yang harus ngawasin dulu sampai dia settle. Jadi saya gitu, ketika ada usaha saya betul-betul kawal sampai settle, baru saya buka yang lain atau saya cari yang lain. Kalau sudah mulai settle, mulai stabil, Iya. baru kita kembangkan yang lain lagi. Iya gitu, karena kalau katanya saya lihat Raffi Ahmad sih ya, dia tuh lebih suka buka keran banyak-banyak. Yang mana yang nggak ngeluarin air atau mulai macet, itu keran ditutup, yang lain dibuka. Oh. Gitu. Luar biasa ini. Oke, selain dunia usaha nih, dunia yang mana lagi sih yang dijalani untuk hari-harinya? Untuk hari-harinya ya itu tadi, saya masih jalan di organisasi. Kebetulan saya masih di kepengurusan eksternal, khususnya di nasional. Itu saya masih update walaupun saya harus jarak jauh karena kantornya kan di Jakarta. Jadi saya harus di sini. Terus tuh kuliah juga saya di Jakarta sebenarnya, tapi alhamdulillah kampus saya tuh bukan yang offline. Maksudnya dia offline tapi jarang, seminggu offline, seminggu online. Jadi saya masih bisa ngejar untuk yang online-nya. Jadi masih ketolong lah. Masih bolak-balik Jakarta dong ya? Untuk setelah menikah sih ya baru 2 kali untuk Setelah kesana. menikah. Iya, 8 bulan ini berarti. Karena melayani suami itu dulu ya. Iya, karena dia nggak bisa LDR. Oke. Terakhir nih, Ya, buat teman-teman yang pengen belanja di Ayuni Outfits atau apa tadi, Bone Gadget atau Yourless-nya, iya. kemana sih arahnya? Atau kontak yang bisa dihubungi deh? Sebenarnya teman-teman bisa langsung lihat di bawah ini aja, nggak usah banyak pusing harus cari kontak saya, kontak IG, langsung lihat di bawah ini aja, bisa langsung ketemu tiap medsosnya. Oke, siap. Itu dikendalikan langsung oleh owner ya? Langsung. Jadi teman-teman nggak perlu ragu mau bertanya apapun, langsung kontak ke ownernya. Oke, terakhir, apa yang pengen disampaikan ke teman-teman yang lagi nonton, khususnya wanita-wanita di luar sana? Oke, jadi seperti yang kita tahu perempuan itu jarang untuk mendapatkan kesempatan. Jadi tuntutan kita sebagai perempuan itu ketika ada kesempatan jangan sampai cuma menjalankan 80%. Tapi harus 100% agar kita punya kepercayaan masyarakat hingga akhirnya kita bisa terus berkembang. Itu sih. Oke. Kalau dari saya. Itu closing statement dari Andi Wahyuni Muzakir. Saya Irfan Hamdani, teman pian Wadah Bekesa Kecamatan Samarinda Seberang. Sekian, terima kasih.